Oke, sahabat Lazismu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Lazismu Jember. Hari ini kita sekarang ada di Cakru lagi, sahabat Lazismu. Kali ini berbeda. Kita saat ini ingin melihat secara langsung hasil dari pemberdayaan budidaya lele. Yang tempo kemarin episode sebelumnya sahabat Lazismu sudah melihat bagaimana proses panen lele di salah satu lokasi tempat pemberdayaan, yakni Pak Bari. Nah, sekarang kita ingin melihat proses bagaimana lele-lele tadi yang sudah dipanen ini sekarang akan diproduksi sebuah produk, sahabat Lazismu ya, sebuah produk, yakni menarik ini temanya ini, Let's Go. Let's Go ini memiliki panjangan yang cukup unik. Apa itu Let's Go? Lele santri siap goreng. Nah, jadi inisiatif dari salah satu pengelola MBS di Cakru ini, yakni Ustadz Safrizal ini, memiliki terobosan yang cukup unik. Ini dikolaborasikan dengan program-program yang ada di Lazismu, sehingga ini menjadi sebuah ketahanan pangan yang baru. Sebelumnya Lazismu punya rendangmu, Lazis punya pentolmu, sekarang punya lelemu atau Let's Go lele santri siap goreng. Yuk kita lihat proses pengelolaan lele yang siap digoreng ini. Yuk sana. Ada tuan rumahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, ini kayaknya saya mencium aroma-aroma ini. Lagi ngapain nih Ustaz? Lagi packing. Lagi packing ini? Ya, packing lele yang kita kemas ya menjadi lele siap goreng, lele bumbu. Kami masih memproses marinasi gitu ya. Kemudian kami juga masih packing produk Let's Go lele santri siap goreng. Oke. Wah, ini menarik ini. Saya mencium aromanya nih jadi pengen ini, pengen menikmati lele santrinya. Silakan, boleh nanti kita tester ya. Ini mesin yang kemarin ini ya Ustaz ya? Ya, ini dari Lazismu juga ini ya. Jadi ini Lazismu memberikan, terus kemudian kita berikan vacuum sealer ya. Vacuum sealer. Nah, vacuum sealer ini gunanya untuk packing yang produknya bisa bertahan ya, karena udara minimal mikroorganismenya tidak masuk ya. Dari sini aman dan steril. Nah, ini kami juga masih bungkus ya. Ini masih bungkus ini. Ini masih bungkus satu-satu. Kita packing isi 5 gitu ya. Oh, satu ini 5 ya Ustaz ya? Ya, masih 5 masih sesuai dengan plastik ya wadahnya. Kira-kira berapa ini Ustaz? 5 lilin. Berapa kilo? Berapa kilo? Ya, ada setengah kilo ya. Setengah kilo ya. Wah, nih sahabat Lazismu, cukup unik ya ini bumbunya ini. Wah, aroma bumbunya ini luar biasa sekali. Bumbu itu kita buat, kita proses ya juga dari anak-anak santri. Ini yang buat bumbunya anak-anak santri-santri ya, santri-santri semua. Mantap. Dari mulai membuat takarannya juga begitu. Nah, ini.
kita bersihkan sedikit supaya tidak terlalu bumbunya tidak terlalu menetes ke mana-mana ya. Nah, cukup sudah jadi. Ya. Nih. Let's go. Lele santri siap goreng. Support Lazismu Jember. Masya Allah. Nih ya. Ini sekali Anda atau customer membeli, insya Allah juga berkesempatan untuk bisa berinfak ya, sedekah bersedekah masuk ke pembiayaan operasional daripada pesantren untuk para santri yang du'afa, santri-santri tahfidz. Oke, Ustaz, kehadiran kita hari ini kemarin Sobat Lazismu ini sudah menyaksikan waktu kita ke rumahnya Pak Bari, Ustaz. Ya, Pak Bari ya. Panen ya. Sekitar banyak itu 20 kilo. Nah, kali ini Sobat Lazismu, informasi dari Ustaz Safrizal juga bahwasanya kemarin sudah proses ini ya Ustaz, apa namanya? Panen lagi. Ya. Panen alhamdulillah sih untuk panen siklus yang kedua lah ya. Tahap kedua. Panen yang kedua kemarin yang pertama itu dari tebar bibit 600 ya kita panen 30 kilo ya. Jadi 30 kilo ya cukup lumayan. Kalau 30 kilo itu aja sudah dikonversi tiap kilonya 20 ya tinggal dikalikan saja begitu ya. Nah, tahap yang kedua kemarin kita panen ada kurang lebih 10 kilo gitu ya. Yang sisanya ya alhamdulillah dari hasil target walaupun mungkin masih pembelajaran proses ya. Nah, karena memang bukan sekali dua kali kemudian bisa ya, tapi berproses. Kendati mungkin hasilnya belum cukup banyak, tapi setidaknya mereka sudah punya pengalaman. Pengalaman. Jadi sudah dari proses pemberdayaan kemarin memang di awal ini kan membiasakan dulu Sobat Lazismu ya, agar penerima manfaat ini memiliki bekal yang cukup, ya kan? Bagaimana memelihara lele. Nah, tentu ini sudah kita pikirkan bersama-sama ya Ustaz ya. Bagaimana untuk hasil panen lelenya ini. Nah, selain untuk ketahanan pangan, ini mencoba untuk memproduksi ya lele ini sebagai salah satu unsur pemasukan. Itu ya Ustaz ya. Untuk santri-santri di sini. Nah, begitulah. Jadi memang ya alhamdulillah dari support program Lazismu untuk memberikan arti yang lebih produktif kepada semua lini ya, khususnya teman-teman pemuda ya, yang kemudian kita juga berdayakan untuk kita ambil hasil ternak mereka ya, kemudian kita olah ya jadilah seperti ini gitu ya. Jadi jadilah lele olahan gitu ya. Ini lele olahan. Tentunya kalau olahan itu berbeda dengan lele yang hanya sekedar dijual di pasaran gitu ya. Kalau ini lebih bertahan ya, jadi lebih tahan, temponya mungkin bisa mencapai beberapa lama waktu ya, masih mungkin bisa 1 hingga 2 bulan bila dimasukkan ke dalam freezer gitu ya. Jadi nilai keunggulannya praktis gitu ya, apalagi mungkin masyarakat yang para masyarakat yang kerjanya sibuk, pulang-pulang sudah punya stok gitu ya, jadi tinggal goreng sreng gitu ya, siap dengan bumbunya. Nah, ini menjadi nih Sab, kemarin banyak pertanyaan nih terkait dengan lele siap goreng ini ya. Jadi memang banyak sih kemarin yang tanya-tanya tertarik dengan pemberdayaan ini Ustaz. Bahkan ini sudah ada dari beberapa pihak khususnya di Jember Kota. Nah, ini siap bersama-sama dengan Lazismu maupun juga MBS khususnya di Cakro ini bisa memproduksi lebih banyak. Nah, cuma ini Ustaz pertanyaannya. Mungkin bisa dijelaskan di sini pada pemirsa ini Sobat Lazismu, bagaimana sih tahapan-tahapan
pengelolaan lele itu dari awal sampai nantinya lele ini jadi ini? Singkatnya saja. Iya, ya. Ya. Ya, kalau kami ini kan masih skala kecil ya. Kalau ternak itu tidak banyak, tidak besar. Kita lihat tadi kolam di belakang itu kan sistem kolam yang tidak banyak memakan tempat ya. Kita gunakan cempolong ya, bis beton itu. Jadi kalau dulu dikenal hanya untuk sebagai penyambung aliran arus sungai, kanal dan lain sebagainya, tapi kita manfaatkan karena kita terbatas tempat, kita pakai dengan menggunakan lele cempolong itu, lele dalam kolam cempolong. Praktis karena kita ambil bibit yang sudah produktif, artinya bibit yang ukuran 10 ya, minimal 10. Kalaupun tidak mendapatkan ukuran size 10 ya 7 itu sudah bagus ya. Artinya kita target panen dalam jangka 2 bulan hingga 3 bulan. 2 bulan itu sangat cepat, bahkan ada yang lebih cepat 45 hari sudah bisa panen gitu ya. Wah, luar biasa. Itu sortir yang pertama. Tetap kita menggunakan akumulasi sortir itu karena memang manual ya, kita gunakan pilih yang maka kolam itu minimal 2 lah ya, 1 untuk kolam yang memang pembesaran, satunya untuk kolam sortir yang kemudian nanti siap konsumsi, siap panen gitu ya. Nah, kita mudah menggunakan cempolong itu karena tinggal serok. Kalau kolam yang besar ya, walaupun kapasitasnya kolam cempolong itu kan diameter 90, ketinggian air nanti 80 cm gitu ya. Itu cukup diisi antara 300 hingga 500. Bahkan mungkin bagi pemula itu sangat relevan. Tapi mungkin bagi yang sudah lama dia menggunakan sistem red water system, air merah, atau mungkin dengan menggunakan gelembung udara ya, itu mungkin bisa jadi bahkan di beberapa tempat bisa hingga 800 hingga 1000 satu cempolong itu. Nah, ini untuk dari hasil ini Ustadz, kemarin dari panen itu tingkat keberhasilannya bagaimana Ustadz? Nah kalau sehingga nanti masa jatuh tempo udah 2 hingga 3 bulan masa panen ya sangat efisien ya, karena mereka tinggal kita ambil tinggal serok kemudian kita olah gitu ya. Ada yang memang lele fresh, lele segar yang sudah sudah bersih dengan betetan ya. Memang rata-rata kami jual sudah proses bersih ya. Karena untuk meminimalisir keruwetan mengolah lele, karena memang lele itu juga tidak semua orang ingin karena lendir dan lain sebagainya. Tapi kalau kami jual dengan kemasan yang praktis, bahkan kemudian lele kita kemas dengan lele produk bumbu ya, ini sudah sangat efisien dan efektif untuk menyingkat waktu, tidak usah ulek-ulek ya. Ini sudah bumbu jadi ya, marinasi. Nah gini Ustadz, proses ini untuk yang membuat bumbunya, terus nanti yang beteti sendiri itu, ini apakah melibatkan santri-santri ini atau bagaimana Ustaz? Kalau kami libatkan seluruh aspek santri dari mulai mereka tebar bibit ya, mereka yang kasih pakan. Nah, kami hanya mengontrol saja. Artinya kita di MBS Cakur itu hanya memberikan peluang pemberdayaan dan edukasi terhadap mereka, sekalipun mereka tidak menguasai penuh ya. Tapi mereka setidaknya belajar punya berproses, bekal, gitu, punya pengalaman, karena memang ternak atau budidaya ikan lele ini ya, walaupun memang sulit tapi tidak dianggap itu sulit sekali, tidak. Tapi kalau mereka mau berproses, nyatanya ini santri bisa sekian ini ya. Jadi sekian ini gedenya gitu ya. Ini proses ini setengah kilo. Setengah kilo. Ini setengah kilo. Ada termasuk bumbu ini ya Ustaz? Ya, termasuk ulek-ulek bumbu-bumbu ini semua, ini para santri semua. Santri yang menakar gitu ya,
takarannya pakai bumbu yang memang kami non MSG ya, jadi kita tidak memakai bahan-bahan yang semua rempah-rempah alami ya. Kalaupun mungkin itu berwarna kuning, ini karena kunyit ya. Itu ya. Ini bukan karena pewarna, ini alami, alami. Ya. Dan alhamdulillah ini semua proses santri yang mengolah sampai packing ya. Kalau tadi sebenarnya packing ini para santri, tapi ini mencoba packing yang isi 5 ini ya ternyata cukup ya. Ini sobat Lasismu, ini memang masih menjadi sebuah perhitungan ya Ustaz. Ya, ya. Jadi di proses packing ini selain ini yang dijual bukan hanya hidup ya Ustaz ya. Ya. Tapi juga yang sudah dibeteti, ya, dibersihkan ya. Sudah bersih. Plus yang sudah dibumbui nih. Ya, sudah dibumbui. Wah, ini sangat ini praktis ya. sekali. Praktis. Nah, sementara ini untuk proses pemasarannya sampai di mana sih? Kalau pemasaran masih di masyarakat sekitar ya, di daerah Kencong. Ada yang sudah merambah ke kecamatan lain, Gumukmas, Tanggul. Kemudian ada juga yang dari Yoso gitu ya, yang mungkin karena kami Yoso Wilang, ya Lumajang. Ini sobat. Ya ini sahabat Lasismu, kalau dengan seperti ini mungkin insya Allah lebih bisa menjangkau kemana-mana, karena ini kan freezer gitu ya, frozen ya, diawetkan dengan terkait dengan ini saat ini cukup menarik. Jadi ini baru kita temukan ya, mungkin sobat Lasismu pun juga baru melihat ya, lele yang dijual dengan proses kemasan dan sudah dibumbui. Nah, ini akan pasti menjadi pertanyaan, Ustaz. Kira-kira untuk di packing ini ketahanannya sampai berapa lama? Dengan suhu berapa ini, Ustaz? Dengan suhu disimpan dalam lemari es itu juga mampu, karena minimal 17 derajat Celcius ya. Jadi kendati walaupun mungkin seminggu masih berada di kulkas, bahkan mungkin dengan suhu minimal 17 derajat Celcius, insya Allah masih bertahan. Apalagi ini dengan kedap ya, kedap udara gitu ya. 1-2 bulan. Kalau di freezer, insya Allah bertahan. 2 bulan ya, 2 bulan. Nah, ini 2 bulan. Ini sudah, ini juga proses yang cukup lama, masih segar gitu ya. Ini sudah ada 15 hari gitu ya. Berada di freezer juga masih berbentuk segar. Tinggal cukup efektif dikasih air tawar, didiamkan selama beberapa menit, jadilah nanti lemas kembali ya. Oke. Jadi ini ya sahabat Lasismu, ini kami bersama MBS Cakru. Ini salah satunya promotornya ini adalah Ustaz Safrizal ya, yang mengkodir ini. Jadi titik pemberdayaannya kita distribusikan kepada memang pemuda. Tidak lain karena kami berharap pemuda ini tumbuh menjadi salah satu pelaku usaha khususnya di bidang budidaya lele. Nah, yang kedua, mengenalkan ya, menumbuhkan semangat berwirausaha tidak hanya di pemuda tapi juga di kalangan santri mempunyai bekal bagaimana berbudidaya, bagaimana berwirausaha. Nah, itu yang ditanamkan di MBS Cakru. Nah, selain itu sobat Lasismu, ini sesuai komitmen kami. Jadi kalau untuk pasar untuk saat ini kami siap beli nih Ustaz ya. Kami beli karena ini sobat Lasismu, ini akan kami jadikan sebuah ketahanan pangan. Ya. Jadi kita tidak hanya memiliki rendangmu, tidak hanya punya bakso atau pentolmu. Nah, ini dari kalau pentol dan daging ini, bakso ini dari sedekah daging. Nah, kita ada hasil dari pemberdayaan kita, budidaya lele ini kita jadikan let's go. Nah, let's go tadi lele santri siap goreng. Nah, jadi kalau masyarakat juga nanti kedepannya bisa kita produksi lebih banyak lagi. Nah, biasanya pemesanan tidak hanya di sini, Ustaz. Iya, tidak hanya di sini, mungkin juga bisa di Lasismu di Jember. Lasismu. Gitu ya.
Siap. Di Jember juga bisa, tersedia dimanapun. Nanti kalau ada teman-teman kita bisa titipkan, ada freezer, ada tempat pendingin, kami siap stok. Siap. Dan ini kami pesan satu ya. Ya. Kita pesan 60 piece. Ya. Karena nanti akan kami bagikan, kita berikan ke panti asuhan yang ada di Jember. Ya. Seperti itu. Dan sekali lagi seluruh sahabat Lazismu Jember dan seluruh donatur yang sudah ikut mensupport dan terlibat dalam kegiatan Lazismu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Karena tanpa ada dukungan berbagai pihak ini program-program Lazismu tidak bisa berjalan. Jadi hasil dari donatur yang sudah dikumpulkan dari dana zakat, infak dan sedekah, kita kita program yang produktif ya, kita ciptakan program-program yang produktif selain untuk menumbuhkan secara keekonomian, tentu juga ikut mengangkat kesejahteraan sosial masyarakat. Terima kasih dan jangan lupa di like, subscribe dan share video kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.